Hai. Oke. Sebelum kita memulai, aku ingin memperkenalkan diri. Nama aku Keira dari kelas 10C. Nama aku Sugi Murala sama Situmorang dari kelas 10A. Oke. Dan kita hari ini akan mewawancarai narasumber kita di samping sini. Oke. Sebelum itu, boleh perkenalkan diri, nama lengkap? Nama saya Yohanes Paramahan Siagian. Saya kepala sekolah di SMA 1 PSKD. Oke. Lanjut, aku mau tahu dong tempat dan tanggal lahir kakak di mana? Aku lahir di Ithaca, New York. Itu kota kecil sekitar 5 jam dari New York City di 22 Februari 1981. Kakak punya hobi nggak di kehidupan kakak sehari-hari? Iya. Apa? Saya punya banyak hobi berkaitan dengan panci. Kemudian saya juga suka main game, membaca, terus olahraga, basket seperti itu. Oke. Kakak bisa ceritain nggak sedikit, banyak juga nggak apa-apa, kisah perjalanan hidup kakak dari SD sampai sekarang? You have that much time? Kak. Saya sekolah SD di PSKD di PSKD 6 di Blok M dengan hubungan. Pada saat kelas 5 saya sempat sekolah di luar negeri di Amerika selama 1 tahun. Kelas 6 kembali ke Indonesia. Saya SMP di SMP 1 PSKD. Kemudian SMA saya di SMA 3 PSKD selama 2 tahun. Kemudian SMA di Australia mengulang setahun dan ikut program khusus di Ivanhoe Grammar School di Melbourne. Dan kembali lagi ke sini untuk 6 bulan di tahun 2020. Dari situ saya kuliah di psikologi Atmajaya selama 7 tahun part time sambil kerja sebagai pelatih basket. Setelah saya lulus kuliah, saya mulai kerja di PSKD dan setahun kemudian, 2 tahun kemudian, saya menjadi kepala sekolah di SMA 1 PSKD. Pada tahun 2012 kalau nggak salah saya ngambil kuliah lagi S2 untuk MM dan MBA selama 2 tahun. Di 2019 saya mundur dari kepala sekolah di PSKD untuk masuk ke dunia e-sport. Di situ saya menjadi VP di tim e-sport besar. Kemudian saya menjadi pelatih kepala di tim nasional e-sport Indonesia untuk 2 tahun, 1 tahun virtual event. Kemudian di 2023 saya kembali ke PSKD sebagai kepala bidang akademik dan saat ini menjabat sebagai kepala bidang dan merangkap sebagai PLT kepala sekolah di SMA 1 PSKD. Secara singkat, apa aja profesi yang udah pernah kakak alami gitu, apa yang pernah kakak jalani? Sebagai profesi ya, bukan pekerjaan ya. Profesi. Saya bekerja di dunia pendidikan dengan berbagai cabang, desain kurikulum, pengembangan program. Saya masa waktu paling banyak itu masuk mungkin sebagai kepala sekolah. Saya total menjadi kepala sekolah itu sudah 12 tahun. Saya juga pelatih basket. Sampai saat ini saya masih menjabat sebagai kepala program basket PSKD. Saya pernah menjadi pelatih e-sport, pernah menjadi Vice President dan CEO di beberapa tim e-sports. Kalau yang kecil-kecil banyak, dan saya pernah punya toko sendiri, pernah usaha dagang. Tapi di akhir hari, I think yang paling menggambarkan saya, bidang saya mengembangkan orang. Jadi dari sekolah atau di olahraga atau di coaching atau counseling, main field saya adalah membantu anak-anak muda untuk maju maksimal dan mencoba mencapai potensi fullnya. Kayak yang tadi kakak udah bilang kan, profesi kakak udah banyak, kayak menjadi seorang kepala sekolah, menjadi seorang coach basket, dan menjadi VP dan CEO di tim e-sport besar. Nah, aku sekarang mau nanya kakak, prestasi apa aja yang udah kakak raih di beberapa profesi yang tadi?
Kalau di dunia pendidikan itu sangat susah ya menentukan prestasi. Saya sudah meluluskan lebih dari 300 murid, di mana mayoritas diantaranya lanjut ke kuliah. Di e-sport saya sebagai pelatih kepala kita mencapai peringkat juara dunia dengan timnas Indonesia. Kemudian juga sudah ada beberapa kali kita medali emas perak terunggul di SEA Games. Prestasi kalau kita bicara suatu profesi bukan tentang single moments atau single achievements, tapi full body of work. So sedikit susah menjawab itu secara definitif ya. Tapi di akhir hari yang saya anggap sebagai prestasi terbesar saya adalah sukses yang dialami oleh murid-murid saya setelah mereka keluar dari sekolah-sekolah yang saya memimpin, atau setelah mereka keluar dari program-program di mana mereka berada di bawah tanggung jawab saya. Oke. Next, sejak kapan kakak menjalani profesi itu, jadi kayak timelinenya gitu? Sebagai pelatih basket saya sudah mulai melatih waktu saya masih SMA. Dan sistem di Australia beda, dia mewajibkan pemain-pemain di KU tinggi untuk melatih di KU rendah. Itu berarti sudah 1999, 26 tahun mungkin, 27 tahun. Kalau sebagai kepala sekolah atau guru itu saya sudah dari 2005 kalau nggak salah, tapi sudah 20 tahun kali ini. It's been a long time already. Tadi kan udah nanya ke profesi apa aja yang tadi jalanin, prestasi apa aja. Sekarang aku mau bertanya bagaimana awal mulanya aja bisa tertarik sama profesi-profesi itu. Kan tadi kan udah banyak banget kan berbeda-beda kan Kak, dari e-sports ke basket, terus akhirnya menjadi seorang kepala sekolah. Kalau basket saya dari dulu suka, dan kalau coaching entah kenapa dari awal sudah menarik bagi saya. Terus saya awalnya menghandle program basket PSKD dan menjadi pelatih program basket. Tapi dalam jabatan tersebut, pada saat kita kembangkan program ke lebih dari satu sekolah, saya mulai berinteraksi dengan murid dan banyak melihat sekolah sebagai sistem. Jadi pada saat kita mulai masuk atau pada saat saya mulai lulus kuliah, saya diminta untuk menjalankan satu program pengembangan untuk S1 atau PSKD. Kita mendesain ulang dan merancang ulang kurikulumnya keseluruhan. Untuk membuat kurikulumnya dan programnya yang menarik bagi murid-murid yang masuk. Setelah program itu kita buat dan dijalankan oleh beberapa kepala sekolah dan banyak yang tidak paham bagaimana menjalankannya, saya diminta untuk menjalankan waktu itu di tahun 2009 untuk 1 tahun sebagai PLT sementara. Ujung-ujungnya saya waktu itu menjabat sebagai kelas 10 tahun. Jadi apa yang membuat masuk ke sana sebetulnya situasi aja, apa yang dibutuhkan saat itu. Tapi setelah saya menjadi kepala sekolah, saya menyadari bahwa saya benar-benar menyukai tuntutan dan tantangan dari pekerjaan tersebut. Oke. Nah, selama kakak menjalani profesi-profesi tersebut, ada kesulitan-kesulitan yang kakak itu nggak rasain? Selalu ada ya, apalagi kalau kita berurusan dengan anak-anak muda seperti generasi muda atau usia kalian. Kita ada murid-murid mungkin kayak yang pasif sekali, yang malas, ya. Ada beberapa anak yang kalau tidak benar-benar belajar setiap hari dia di rumah aja sampai mungkin bahkan dia naik atau naik aja dia nggak mikir. Kalau hal yang paling utama yang menjadi hambatan biasanya itu asal tidak peduli, baik dari pemain di basket atau di e-sport, murid di sekolah atau dari orang tua. Karena di akhir hari kita hanya bisa mengurus yang mau diurus. Tidak bisa membawa suatu anak dan mencapai cita-cita dia kalau dia tidak mau menjadi partisipan aktif. Jadi mungkin itu sih yang paling berat di satu.
kakak menjalani profesi yang dari seperti tadi, sebelum kakak menjalani itu kakak pernah kepikiran nggak atau memiliki cita-cita untuk jadi yang kakak jalani sekarang? No, Oh, ya. Kenapa kak? aku tidak pernah berpikir jadi kepala sekolah atau di pendidikan. Kalau untuk menjadi coach basket pernah nggak kebayang? Enggak juga. Nggak juga ya? Cuma kebetulan waktu itu di Australia diwajibkan Oh. dan mereka suka. Jadi saya suka pun itu kita jalan cuma jalan aja kayak coba deh. Tapi lama-lama menjadi suatu suatu bagian yang sangat besar dan sangat signifikan dari hidup saya. Baik di basket maupun sebagai kepala sekolah. Kalau di e-sport mungkin ada nggak kak? Karena kan mungkin kakak suka main game gitu atau sering ikut kompetisi apa? Sama sekali nggak ya. Oh. Karena pada saat saya masih muda, e-sport bukan bidang yang valid. Tidak ada dunia e-sport, ada cuma main game rame-rame aja. Turnamen-turnamen ada, tapi tidak di level di mana itu bisa menjadi suatu karir. Jadi tidak ada pernah kepikiran bahwa itu bisa menjadi suatu profesi. Tapi ada nggak kayak motivasi yang spesifik itu yang bikin kakak tuh milih di bidang kakak sekarang, di profesi kakak sekarang? Saya tidak memilih bidang saya, bidang saya memilih saya. Itu terjadi secara alami di luar planning dan perencanaan saya. Kalau saya ditanya waktu saya masih kuliah, jadi kepala sekolah atau tidak, aku pernah kepikiran. Tapi ujung-ujungnya itu justru menjadi mungkin jabatan atau tugas paling penting yang saya pernah pegang gitu. Karena kalau kita melatih basket atau kita kerja kantor atau punya usaha, di akhir hari kita hanya berurusan dengan kepentingan kita. Tapi sebagai pendidik yang menjadi kepentingan kita adalah memajukan anak-anak supaya mereka bisa menghadapi dunia nyata dan bukan hanya hidup di situ, tapi juga sukses dan berkembang di situ. Dan itu berubah dari something yang menjadi tugas menjadi something yang a big part of who I am. Yang tadi kakak sebutin sebagai seorang kepala sekolah, sebagai pelatih basket, sebagai orang yang memiliki peran di tim e-sport besar, aja yang punya ini nggak side job gitu atau sampingan Banyak. apa aja? Content creation, saya juga konsultan. Kadang-kadang saya mengisi acara sebagai speaker. Banyak sekali saya pernah lakukan. Jadi lebih dari apa sih yang coba aja saat itu. Rasa penasaran nggak? Ada penasaran atau apa yang ya, oh ini ternyata menarik, coba lah. Gitu. Tapi Kak Zee kan udah ngelewatin banyak banget nih, kayak pengalaman kakak pasti udah banyak banget. Tapi ada nggak mimpi atau kayak suatu pikiran yang belum terwujud sampai sekarang ini? Bahwa anak PA saya semua selesai sebelum itu. There's always something yang kita kejar kan. Kita bukan makhluk yang diajar untuk berpuas diri dengan apa yang kita punya. So there's selalu ada something yang kita mau kembangkan lebih jauh, lebih apa gitu. Kalau misalnya kita pakai sekolah misalnya, menurut saya kita jalan oke, udah bagus, tapi masih banyak hal lagi yang bisa lebih bagus lagi. So there's always something more yang perlu dikejar gitu. Baiklah, untuk pertanyaan selanjutnya ini aku mau nanya dulu, kakak sekarang umur berapa? 44 tahun. 44. Mungkin ini belum dekat ya untuk Kak pensiun, tapi aku mau nanya setelah pensiun apa tadi punya bayangan apa yang bakal Kak lakukan setelah rehat dari segala profesi yang Kak jalan? Sama sekali tidak ada. Ada apa? Karena pensiun berarti mundur dari pekerjaan karena sudah usia tertentu. Saya tidak melihat keseharian saya sebagai pekerjaan. Saya sangat beruntung di mana saya melakukan hal yang saya sangat suka untuk keseharian saya. Dan pensiun kan salah satu konsep PS kita mundur dari pekerjaan karena sudah cukup berjasa, sudah cukup menabung untuk mereka hal yang kita suka. Kalau kita suka adalah tempat di mana kita berada. Kalau kita harus berhenti ya? Now,
one day saya udah nggak nyambung lagi sama anak-anak yang di sekolah ini atau di sekolah manapun. Dan maybe kalau itu terjadi, maybe itu waktunya. Tapi saat ini untuk itu. Kak Joy punya quotes yang kayak itu nempel banget gak sama kakak? Thou shall not pass. Oke, selain itu ada nggak yang kayak motivate you banget gitu selama menjalani profesi-profesi yang udah kakak jalani? Ada beberapa. Yang tadi satu. Another one is here, tapi beda sekali maknanya. This too shall pass. Hal ini pun akan lewat. Dan itu berlaku di saat kita lagi down sekali, maupun di saat kita masih lagi happy banget. Setiap momen akan berlalu kok. Jadi jangan sampai kita terlalu nyambung. Tapi I think quotes yang paling besar dan paling penting bagi saya dan mungkin juga bagi kita semuanya, which is very simple. Karena sedemikian besar kasih Tuhan sehingga Dia mengorbankan putranya. Karena di atas semua yang saya jalankan dan semua profesi yang saya punya, identitas pertama saya adalah sebagai I'm a son of God. And those quotes remind me of that all the time. Pertanyaan selanjutnya, tadi kan di pertanyaan-pertanyaan awal Kak Joy udah mention bahwa Kak Joy udah memiliki prestasi kayak membawa timnas e-sport tadi untuk juara dunia, terus medali di SEA Games. Kak Joy ada perasaan puas nggak untuk sudah mencapai titik-titik itu atau ada target lain yang Kak Joy mau kejar? Aku nggak pernah lihat dalam konteks seperti itu sebetulnya. Di sekolah ini kalian tahu sendiri, medali dan piala memang bukan apa segitu, itu hal yang normal buat kita. And honestly, medali tidak terlalu berarti. It's lebih ke arah prosesnya, the journey dan the people you share the journey with, which is important. So kalau maksudnya seperti itu, memantau goal-goal akhir sebagai suatu tujuan yang dikejar itu buat aku doesn't make sense. Berarti menurut Kak Joy kayak hasil itu lebih penting daripada prosesnya? Sama sekali tidak. Hasil bisa menipu. Kamu bisa tuntas sama kelas natural. Nah, kalau kamu rajin, mati-matian yang tetap naik. Oke, mungkin sakit hati, but you know you did your best. Dan di generasi kalian itu mungkin something yang tidak terlalu penting, but actually pengenalan diri dan pengenalan kemampuan kita itu satu hal yang sangat fundamental bagi manusia untuk berkembang di hidup. Dan we notice, of course, everybody notice itu yang Kak Joy tanamin untuk murid-murid kakak. Jadi for the last question, kakak punya pesan yang kakak mau sampaikan nggak ke kita berdua? So shall not pass. Anything else? Don't ever stop chasing. Apapun. It's biarpun grammar-nya salah, motonya pakai sekolah ini is go for the best. It's kalau kalian perhatikan kata-katanya, konsepnya adalah sesuatu yang tidak pernah berakhir. Selalu mencoba yang terbaik. It's about upaya untuk every day pas kamu tidur, kamu sudah maju sedikit daripada saat kamu bangun tadi bangun. Dan kalau kamu bisa kelihatan 10 hari seperti itu, atau 30 hari seperti itu, atau 100 hari seperti itu, dalam waktu 2-3 tahun kamu jadi udah jauh banget. So don't stop, just don't stop. Terima kasih Kak Joy, wawancaranya sudah selesai. Terima kasih juga sudah berbagi pengalaman Kak Joy dan memberi pesan juga buat kita untuk menginspirasi. Harapan aku dan mungkin kita berdua